teman-teman, di sini kelompok kami akan membahas tentang objek pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yuk simak bersama-sama. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui dulu apa itu PPN dan apa itu PPNBM. Jadi, mari aku beritahu. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam daerah pabean. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak akan dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Berbeda dengan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha ataupun pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat penyerahan barang kepada produsen. Apa sih perbedaannya? Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui kedua pengertian dari PPN dan juga PPNBM, yuk selanjutnya kita bahas apa sih perbedaannya. Nah, perbedaannya ada 3 nih, yaitu yang pertama ada berdasarkan jenis pajaknya, di mana PPN sendiri berlaku untuk semua jenis barang dan jasa, sedangkan PPNBM berlaku untuk barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat dengan daya beli tinggi. Kedua, berdasarkan proses pengenaannya, di mana PPN pengenaannya dikenakan secara berulang di setiap tahap transaksi, sedangkan PPNBM dikenakan saat transaksi pertama kali pada barang mewah. Ketiga, berdasarkan pengkreditan pajak, yang dimana PPN dapat dikreditkan melalui mekanisme pajak masukan dan juga pajak keluaran nih, sedangkan PPNBM tidak dapat dikreditkan, yang artinya PPNBM yang sudah dibayarkan tidak dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak lainnya. Setelah mengetahui perbedaan PPN dan PPNBM, pernah kepikiran nggak teman-teman, pajak itu sebenarnya dikenakan untuk barang dan jasa apa aja sih? Biar makin paham, yuk kita bahas bareng-bareng tentang objek PPN dan PPNBM. Yang pertama yaitu objek pajak pertambahan nilai terdapat pada pasal 4 ayat 1 UU PPN dan PPNBM. Objek pajak pertambahan nilai dikenakan atas yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, impor barang kena pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, siapa sih pengusahanya? Jadi, pengusaha yang dimaksud merupakan pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan yang kedelapan, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Setelah mempelajari apa saja yang termasuk dalam objek pajak pertambahan nilai, selanjutnya kita akan membahas jenis barang dan jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai terdapat pada pasal 4A ayat 2 UU PPN dan PPNBM. Yang pertama yaitu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha boga atau catering yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.
Selanjutnya, jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai terdapat pada pasal 4A ayat 3 UU PPN dan PPNBM. Yang pertama, jasa keagamaan, kedua, jasa kesenian dan hiburan, ketiga, jasa perhotelan, keempat, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, yang kelima, jasa penyediaan tempat parkir, dan yang keenam, jasa boga atau catering. Setelah membahas mengenai objek PPN, mari kita bahas mengenai objek PPNBM. Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN dan PPNBM dalam UU HPP, di samping pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, dikenai juga pajak penjualan atas barang mewah nih teman-teman. Pajak penjualan atas barang mewah dikenai terhadap penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Jadi, objek dari PPNBM itu sendiri adalah barang kena pajak yang tergolong mewah nih teman-teman. Sebenarnya, kenapa sih harus dikenai pajak penjualan atas barang mewah? Nah, teman-teman, ternyata dikenai pajak penjualan atas barang mewah ini memiliki beberapa pertimbangan loh. Yaitu yang pertama, perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan yang keempat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Seperti itu ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu dan bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah itu? Nah, yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan atau barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Nah teman-teman, ternyata pajak penjualan atas barang mewah ini dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Dengan demikian, prinsip pemungutannya hanya satu kali, yaitu pada waktu penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah atau pada saat impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai pajak penjualan atas barang mewah ya teman-teman. Lalu, barang kena pajak yang tergolong mewah itu dikenai PPN dan PPNBM secara bersamaan ya. Jadi bukan memilih salah satunya saja. Mengutip dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN dan PPNBM, setiap penyerahan barang kena pajak di dalam negeri wajib dikenai PPN. Nah, barang mewah ini kan termasuk barang kena pajak, jadi tetap dikenai PPN kecuali yang dikecualikan. Mengutip juga dari pasal 5 Undang-Undang PPN dan PPNBM, barang kena pajak yang tergolong mewah juga dikenai PPNBM selain PPN.